Studi Islam ya, kalau nggak salah. Halo, sekarang itu temanya urgensi dan tujuan studi Islam ya. Iya betul Pak, betul Pak. Ya, nah, saya tekankan pada minggu yang lalu, ketika kita bicara Islam, Islam itu pada minggu yang lalu ajarannya sudah sempurna. Sebagaimana ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, Yaum akmaltu lakum, yang itu udah sempurna dan sangat moderat. Islam itu ajarannya sangat moderat, bukan sangat moderat. Dan dalam moderat itu dia ada di tengah. Kalau dari ilmu kalam, Maaf Pak, nggak kedengeran suaranya Pak. Apa itu suaranya di mute? oh iya, maaf. Udah kedengeran ya? Halo? Ya sudah Pak, sudah Pak, Udah kedengeran udah? sudah Pak. Nah, soalnya kalau dekat jalan yang macet, jadi berisik. Mau itu pinggir jalan, jadi ya gitu. Terus kadang ada yang ngamen, ada odong-odong, ada badut, belum macet, wah jadi berisik. Ya banyak iklan lah. Belum nama banyak anak-anak ini baru kelar ini juga baru dipulangin. Ya jadi ya gitulah gangguan teknis kalau online ya begini gangguannya. Ya, hitung-hitung iklan lah. Hitung-hitung iklan. Ya kembali lagi sebelum mengantar ke materi tentang urgensi dan tujuan studi Islam. Ya perlu diketahui bahwa yang namanya ajaran Islam itu sangat moderat. Moderat dalam artian pada minggu yang lalu sudah dibahas, tidak condong ke kiri dalam artian liberal, komunis, konservatif, ya, tidak seperti itu. Kalau pemikiran kiri, tidak condong ke kanan juga. Ya, kalau condong ke kanan ya berarti ya orang yang tidak tafsiri, tidak fanatik berlebihan, ya tidak radikalisme, tidak kekerasan, tidak konservatif, mempelajari itu jangan tekstual. Ya. Nah, Islam sudah moderat dalam artian dia ada di tengah, karena Rasul juga mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan, sebaik-baiknya perkara adalah yang ada di pertengahan. Nah, sebagaimana dalam pemahaman ilmu kalam itu ada pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Kalau dia semuanya dia memiliki pemahaman yang ketika kita menciptakan sesuatu, ketika kita menghasilkan sesuatu, kita berbuat itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah, tidak ada campur tangan Tuhan. Itu paham Qadariyah. Misalkan kemarin ketika Allah menciptakan manusia, sedangkan manusia itu bisa berbuat karya, manusia bisa berbuat apapun, misalkan bisa membuat motor, mobil, dan lain sebagainya, itu adalah hasil karya cipta manusia, tidak ada campur tangan Tuhan. Itu paham Qadariyah. Kalau pada minggu yang lalu Pak gambarkan paham Qadariyah itu paham kalau Allah menciptakan api dan panasnya itu sifat dari api itu sendiri. Allah tidak menciptakan panasnya, cuma menciptakan api saja. Itu Qadariyah. Kalau misalkan Jabariyah itu semuanya menyerahkan kepada Allah. Saya begini ya, saya mah Allah semuanya digantungkan Allah. Tidak begitu. Nah, Islam itu moderat dalam artian jalan tengah. Nah, ya kita
kemarin Islam sebagai jalan tengah. Ya, memang sudah moderat pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang urgensi pentingnya mempelajari dan tujuan studi Islam. Urgensi studi Islam. Dan di sini nanti ada 5 sub. Yang pertama pengertian studi Islam, urgensi Islam, rasa ingin tahu manusia, wish for knowledge, dan kepercayaan agama. Nah, mungkin nanti oleh pemateri kelompok 3, oleh pemakalah, nanti disampaikan. Udah 3? Halo? Kelompok 3 udah siap? Mas Siap, Abdul, ya? apa sudah siap, Mas Abdul? Kelompok 3 sudah? Agustian? Mas siap udah? Untuk makalahnya sudah siap, Pak. Untuk Ya, PowerPoint-nya kan masih dituntaskan oleh Mas Abdul. Kalau presentasinya dengan makalah dulu sementara nggak apa-apa ya, Pak? Alhamdulillah, Pak, sudah selesai, Pak. Oh, sudah, alhamdulillah. Ya, udah. Selamat, Pak. Banyak tugas hari ini, Pak. Maaf, Pak. Siap. Terima Silakan kasih. Ya, kita masuk ke materi ketiga, urgensi dan tujuan studi Islam. Papasan kepada kelompok 3, pemakalah tentang urgensi dan tujuan Islam. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan aja diatur. Ya. Yuk, atur dulu. Baik, Mas Pak. Abdul Khalid. Sebelumnya Mas Aksol apa sudah hadir? Mas Aksol? Belum ada ya? Berarti baru Itunya, Mas makalahnya. Mas Agustian, makalah sama PPT di-share aja di grup. Ya. Oh iya. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Upload di-upload di kampus ya. Ya, biasanya kan di-upload di kampus kalau di kampus Bapak nggak bisa buka Zoom-nya. Ini dari kemarin dah. Makanya pakai HP dulu. Upload aja ke grup ya. Jangan sampai kelihatan kameranya. Sama makalahnya. Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu makalahnya sudah saya share di grup, mungkin bisa nanti dilihat sama teman-teman sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman sekalian, dan juga yang pertama-tama kami hormati dosen kami Pak Abdul Qadir DD. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, perlindungan kepada beliau, dan juga teman-temanku sekalian yang saya cintai dan banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah metode studi Islam, yang mana kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Agustian. Kemudian yang kedua adalah Mas Abdullah Khalid Nurfaizi. Dan yang ketiga adalah Mas Aksol Muzakir. Insya Allah kita akan membahas tentang urgensi dan tujuan studi Islam. Baik, langsung saja. Teman-teman sekalian, sejak datangnya Islam pada abad yang ke-13 Masehi hingga saat ini, pemahaman terhadap Islam sangatlah bervariasi. Secara historis, Islam dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman atau Islamic Studies. Islam dalam arti ajaran yang dipraktekkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia.
yang mana sumber pengetahuannya adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Muhaimin dan kawan-kawan, Islamic Studies dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik teori maupun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pengkajian studi Islam secara benar perlu dilakukan agar umat Islam mampu menyesuaikan diri di era globalisasi dan modernisasi serta dapat hidup berdampingan dan toleran dalam keberagamaan. Sebelumnya, kita akan membahas dulu tentang pengertian studi Islam. Pengertian studi Islam bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologis dan juga pengertian secara terminologis. Pengertian studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam, yang kalau makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Kata studi Islam itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud memperoleh keterangan untuk mencapai pemahaman yang lebih besar atau meningkatkan suatu keterampilan. Sedangkan Islam itu adalah patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau dari ulasan yang kita lihat di layar kita maupun dari makalah yang sudah saya share, dapat dikatakan bahwa pengertian studi Islam secara etimologis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam itu sendiri, baik ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian, agar tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pengertian studi Islam secara terminologis. Dilanjut, Mas Abdul. Lanjut lagi. Baik, pengertian secara terminologis. Ya, di situ kita tampilkan beberapa pendapat dari para ahli. Di antaranya adalah Profesor Dr. Omar Muhammad At-Tauni Asy-Syaibani, yang beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan, di mana proses perubahan tersebut dilandasi dengan nilai-nilai yang Islami. Kemudian juga di situ ada hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 yang menyatakan bahwa pendidikan Islam yaitu sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi tentang keberlakuan ajaran agama Islam. Yang mana dari pemaparan dari nukilan para ahli yang sudah kita nukil di layar, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam secara terminologis adalah usaha mengarahkan individu baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, jasmani maupun rohani, menurut ajaran Islam dengan mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia guna meraih kehidupan yang lebih baik sesuai dengan fitrahnya. Itu adalah pengertian studi Islam secara terminologis. Nah, sekarang kita masuk ke urgensinya. Ini sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan kita juga, yaitu urgensi studi Islam dalam kehidupan. Apa sih urgensi studi Islam dalam kehidupan kita? Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Nah, karenanya
agama Islam itu dari dulu sampai sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Ya, di next Mas Abdul layarnya. Baik. Jadi secara prinsip fungsional ya menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi itu pasti lenyap dengan sendirinya. Akan tetapi agama Islam dari dulu sampai sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Nah, ini berarti agama itu ya khususnya agama Islam mempunyai peran yang sangat penting bahkan memiliki fungsi di masyarakat. Nah, oleh karena itu studi Islam dituntut untuk membuka dirinya ya sehingga mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi studi Islam dapat kita pahami yang pertama, urgensi studi Islam ya karena melihat bahwa umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Ya, umat Islam pada saat ini berada dalam masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern ya yang serba praktis, serba maju. Di sisi lain dunia terus berkembang ya dengan modernisasinya, dengan teknologinya. Nah, dengan kondisi tersebut, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang ya untuk mampu bersaing dengan perkembangan globalisasi. Oleh karena itu ya, umat Islam itu nggak boleh terjebak pada romantisme yang halu. Artinya menyibukkan diri untuk membesar-besarkan kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Sementara saat ini Islam masih silau menghadapi masa depannya. Nah, maka sekali lagi umat Islam memang berada dalam suasana yang problematik. Ya, di sisi lain, umat Islam itu hanya berpegang di satu sisi ya jika umat Islam itu hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam hasil penafsiran ulama terdahulu ya yang dianggap sudah mapan, sempurna, paten ya, kemudian tidak ada keberanian untuk melakukan kajian ulang. Nah, ini berarti umat Islam dianggap mengalami kemandegan ya, kemandekan intelektual dan akan berdampak pada masa depan yang suram. Sementara itu, kalau seandainya kita bersikap kritis, ya bersikap berani melakukan pembaharuan rasional guna menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, maka ini akan dituduh sebagai umat yang tidak lagi setia dengan ajaran Islam. Nah, ini makanya melalui pendekatan yang bersifat objektif rasional ini, studi Islam itu diharapkan mampu memberikan semacam alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematik tersebut. Yang kita tahu seperti yang tadi Pak Koko bilang bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Namun di dalam sebuah hadis ya tatkala ayat ini turun, sahabat Umar itu menangis. Ya, dalam sebuah riwayat ketika turun ayat ini sahabat Umar menangis, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Mengapa engkau menangis?" Ya. Sahabat Umar tahu bahwa apabila ayat ini sudah turun berarti Islam itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka apalagi yang ditunggu kecuali adalah pengurangan dari kesempurnaan tersebut. Ya, makanya sahabat Umar mengatakan, "Aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang." Ya, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, "Sodakta, engkau benar." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Islam sekarang sedang mengalami kemunduran. Yang lainnya suaranya di... Maaf, itu yang lain suaranya mohon di mute. Mas Reja Channel. Baik, dari situ kita mengetahui bahwa Islam mengalami kemunduran setelah mencapai titik kesempurnaan. Ya, hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadis yang menegaskan bahwa bada'a al-Islamu ghoriban ya wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing kemudian kembali asing. Ya, dan nanti akan kembali menjadi asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dan kita juga tahu di sana ada hadis yang menerangkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, yang
72-nya masuk ke dalam neraka, hanya satu yang masuk ke dalam surga. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sekarang ya di Indonesia khususnya begitu maraknya aliran-aliran baru tersebut. Nah, ini mengindikasikan ya adanya kebutuhan yang sangat besar terhadap agama yang hak. Ya, agama yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan rohaniyah untuk perubahan masyarakat akibat apa? Akibat modernisasi tersebut, akibat globalisme, ya, tahap era post industri dan agama dan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nah, agama ya dapat memberikan solusi umat atas krisis kemanusiaan yang terjadi. Agama yang sempurna dan senantiasa ya cocok sepanjang zaman dan masa ini diperuntukkan bagi semua insan di dunia. Maka ya studi Islam menjawab kebutuhan tersebut. Maka sangatlah penting bagi kita umat Islam untuk mempelajari, memahami, ya, menguasai metodologi studi Islam yang mana dengannya diharapkan bisa mengembalikan mereka kepada ajaran agama Islam secara kafah. Nah, itu urgensi yang pertama. Ya, kemudian urgensi yang kedua, next Mas Abdul. Urgensi yang kedua, umat Islam dan peradabannya umat manusia ya secara umum dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Ya, pesatnya perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan yang tadi telah disebutkan ya, teknologi modern itu semuanya telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Nah, dalam suasana seperti ini tentunya umat manusia membutuhkan sebuah aturan, ya, sebuah nilai, sebuah norma, serta pegangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua bangsa. Demi apa? Demi terciptanya kemakmuran, kesejahteraan hidup, dan kehidupan umat manusia. Dalam sejarah dan peradaban modern, agama dipandang tidak ada kaitannya, ya, bahkan tidak mampu mengontrol dan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Filsafat dan ilmu pengetahuan yang selama ini diandalkan juga tidak mampu memberikan pedoman, pegangan hidup, ya, apalagi aturan-aturan yang universal. Nah, dari sini ya dengan rumitnya problematika yang terjadi saat ini, hal ini bukan hanya tantangan saja bagi bangsa modern ya yang memunculkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga merupakan tantangan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai konsep, memiliki ajaran yang bersifat universal yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Ya, dunia itu sedang berkembang, maka butuh yang namanya sebuah norma, sebuah aturan sehingga dunia itu tidak diambang kehancuran. Oleh karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai-nilai tersebut, menawarkan norma-norma tersebut, aturan hidup yang manusiawi dan universal kepada dunia. Ya, diharapkan mampu memberikan pemecahan terhadap keadaan yang problematis tersebut. Nah, disinilah urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni, yang manusiawi, namun tetap relevan dengan keadaan zaman. Nah, di samping itu, ya, studi Islam diharapkan dapat melahirkan komunitas yang mampu melakukan perbaikan, baik secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal, ya, komunitas tersebut dapat mempertemukan dan mencari jalan keluar dari konflik internal dalam agama Islam seperti organisasi keagamaan yang belum final. Ya, sedangkan dari eksternal ya adalah penanganan konflik yang melibatkan Islam dengan agama lain atau kepercayaan lain. Salah satunya adalah krisis kerukunan antar umat beragama. Nah, studi Islam diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang siap hidup toleran dalam agama sehingga tidak melahirkan muslim yang ekstrim, ya, yang membalas kekerasan agama dengan kekerasan pula, ya, yang yang bertindak karep PDW gitu ya. Ya, oleh karenanya dalam kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, posisi studi Islam menjadi sangat penting adanya. Jadi juga dibutuhkan oleh umat sekarang, ya. Kemudian urgensi studi Islam yang selanjutnya, yang ketiga, adalah munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Ya, insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Baik, sebelumnya
usaha mempelajari agama, ya terutama agama Islam, dalam kenyataannya itu ternyata bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam itu sendiri, ya, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang dari luar kalangan umat Islam. Jadi orang-orang kafir juga mempelajari Islam. Nah, sedangkan studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu tadi, ya, yang di luar sana. Nah, hal inilah yang pada akhirnya memunculkan perbedaan pandangan antara insider dengan outsider yang mana memerlukan jalan tengah antara keduanya. Nah, disinilah letak urgensi studi Islam itu. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang problem insider dan outsider, ya, maka ada baiknya kita bahas apa itu insider, apa itu outsider. Insider, insider itu adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri. Ya, kita orang Muslim, kita mengkaji agama kita sendiri, itu namanya insider, ya, orang dalam ibaratnya. Sedangkan outsider, outsider adalah para pengkaji non Muslim, ya, yang mana mereka meneliti, mempelajari Islam, ya, kemudian menafsirkannya dalam berbagai analisis, ya, dan pembacaan dengan metodologi tertentu. Nah, ini orang-orang outsider, orang luar. Nah, problem insider dan outsider ini muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam. Lalu ilmu pengetahuan berpindah ke barat. Nah, dari sinilah orang-orang barat kemudian mulai mempelajari Islam yang pada akhirnya muncul kajian orientalisme, ya, yang mana pada saat itu studi Islam di barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan koloni untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai. Ya, sehingga studi Islam di barat juga sangat perlu untuk diuji, ya. Um, Kemudian untuk biar cepat saja ya. Baik, mengenai posisi insider dan outsider maka timbul pertanyaan ya mengenai siapa yang otentik dalam meneliti studi Islam. Nah, siapa sih yang akan kita pegang pendapatnya, apakah insider atau outsider? Nah, salah satu perspektif sudut pandang diantaranya adalah pendapat Muhammad Abdul Rauf, ya, yang secara tegas menyatakan bahwa berdasarkan data sejarah, ya, agak sulit, agak susah, bahkan tidak mungkin bagi seseorang yang menganut agama tertentu kemudian mencoba mengkaji agama lain, ya, outsider. Nah, karena itu patut dipertanyakan keabsahan para sarjana barat dalam mengkaji Islam secara objektif. Nah, hal ini juga serupa sebagaimana yang diungkapkan oleh Willard Canwell Smith. Ya, dia ini orang barat. Ya, dia mengaku bahkan interpretasi, ya, bahkan pandangan, dia berpandangan bahwa umat Islamlah yang dipandang otoritatif, punya kewenangan. Dia menyatakan, ya, katanya apapun yang saya katakan tentang Islam sebagai keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah valid sejauh umat Islam itu sendiri setuju dan mengamininya. Nah, itu kata orang barat sendiri mengatakan seperti itu. Jadi yang dipegang adalah yang insidernya sebenarnya. Ala kulihal, ya, antara insider dengan outsider ini maka muncul sebuah tawaran, ya, akhirnya muncul tawaran mengenai solusi terhadap problem insider dan outsider dalam studi Islam. Nah, disinilah urgensinya studi Islam itu ada. Kesimpulannya langsung saja ya. Metodologi studi Islam amat sangat dibutuhkan dan diperlukan, ya, sehingga bisa menjadi acuan bagi insider maupun outsider di dalam pengkajian ajaran agama Islam secara mendalam tanpa adanya faktor-faktor penyimpangan. Jadi saya ulangi kembali, urgensinya ada 3. Yang pertama, ya, adalah umat Islam itu sedang berada di dalam kondisi yang problematik. Kemudian yang kedua urgensinya, ya, umat manusia secara umum juga sedang mengalami problematik. Dan yang ketiga juga tentang permasalahan insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Baik, itu adalah urgensinya. Adapun untuk tujuannya, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Aksol atau Mas Abdul, silakan dipersilahkan. Mas Aksol, sudah hadir Mas Aksol? Ya, hadir.
Ya, silakan Mas Aksol untuk mempresentasikan mengenai tujuan studi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan studi Islam yaitu satu, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Yang kedua itu untuk mempelajari pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang adil dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Dan ketiga itu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam yang tetap abadi dan modern. Dan untuk keempat, untuk mempelajari prinsip dan nilai dasar agama Islam, bagaimana membimbing, mengarahkan, mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern sekarang ini. Untuk tujuan studi Islam sebenarnya yaitu satu, mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Sebenarnya agar seorang Muslim itu tahu bahwasanya Islam itu apa, gimana. Untuk kedua, mempelajari pokok-pokok isi ajaran agama Islam, operasionalisnya dalam pertumbuhan perkembangan budaya. Dan yang kedua itu bagaimana cara umat Islam itu belajar tentang bagaimana seharusnya kita mempelajari Islam itu dengan berbudaya atau perkembangan agama Islam saat ini. Untuk ketiga, mendalami sumber dasar agama Islam yang tetap abadi dan modern. Dan mungkin agama Islam ini kan semakin sini pembelajarannya itu kayak semakin kesini semakin berbeda zaman, semakin modern. Jadi bagaimana kita paham Islam itu dengan contoh di media-media sosial kita bisa belajar agama Islam, di media-media lain kayak gitu. Yang keempat itu untuk mempelajari prinsip dan nilai dasar agama Islam, bagaimana membimbing, mengarahkan, mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern sekarang ini. Jadi untuk prinsip dan nilai dasar agama Islam, bagaimana membimbing, mengarahkan, mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern sekarang ini, sebenarnya kita harus kalau disebutnya itu harus mengetahui Islam pada zaman modern ini dengan baik menjalannya. So next, Kak Abdul. Rasa ingin tahu manusia, rasa ingin tahu manusia. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78 itu yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Yaitu Al-Qur'annya, wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum asba wal absur wal afida la'allakum tashkurun. Jadi seluruh umat makhluk manusia itu ketika lahir atau dilahirkan ke dunia itu tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui, jadi masih belum mengetahui apa itu
Apa itu contoh, apa itu berjalan, berbicara. Soalnya Allah mengeluarkan kamu dari perut di dalam dalil Al-Quran ini, ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidak mengetahui apapun, tidak bisa contoh berjalan atau melihat, nah, kayak gitu. Dan yang kedua itu wa'alama dhamu asya kullaha thumma aradakum ala malaikat wa qala atabiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin, yang artinya dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat serasa berfirman, sebutkan kepadamu nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Jadi di sini ingin tahu manusia itu sebenarnya kan semua makhluk hidup yang dilahirkan oleh ibunya itu kan tidak mengetahui segala apapun kayak itu, apa itu ilmu, apa itu berjalan, apa itu makan, apa itu melihat, kayak gitu. Dan harus bisa belajar di dunia. Lanjut Ustaz Kak Khalid. Doktrin kepercayaan agama. Adapun doktrin kepercayaan dalam agama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil menemukan zat Allah, argumen. Apa itu? Ada double ya, siapa itu? Iya, Pak Asol, Anda belum. Kak Khalid. Sekarang Kak Khalid. Maaf. Ya. Oke, sekarang yang doktrin kepercayaan agama. Adapun doktrin atau kepercayaan agama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mustahil menemukan zat Allah. Argumen keberadaan Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya dan rasulnya. Agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup, memberi pandangan dunia kepada manusia. Maksudnya itu adalah kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya yang mengutus atau mengajak kita ke jalan yang benar, dan kita melihat pandangan yang benar di dunia ini. Sudah, Pak. Baik, di next lagi ada selanjutnya enggak, Mas Abdul? Slide selanjutnya mungkin. Kesimpulan belum ada ya? Baik, teman-teman sekalian, Mas Abdul mau bacakan kesimpulan atau gimana? Oke, baca kesimpulan aja. Ya, silakan Mas Abdul. Yang pertama, studi keislaman atau islami. Studi adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam secara empiris dan ajaran-ajarannya. Kemudian semana adalah usaha-usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk dan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam, baik dalam ajaran sejarah maupun praktek pelaksanaan yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adalah studi Islam adalah fenomena agama dengan berbagai pandangan dan bukan untuk mempersempit makna agama pada persoalan kehutanan, kepercayaan, credo atau keyakinan dan
ibadah. Pendekatan studi yang digunakan adalah disiplin keilmuan yang bersifat historis, empiris, bukan doktrinal, normatif, historis. Perkembangan studi agama mendorong peluang besar munculnya cabang keilmuan keagamaan seperti sejarah agama, psikologi agama, antropologi agama, dan lain-lain. Yang ketiga, lemahnya penguasaan metodologi studi agama serta kelengahan dan kelalaian umat Islam menyebabkan menjauhnya aliran-aliran baru yang dianggap sesat baik dari dalam Islam itu sendiri maupun agama-agama lain. Yang keempat, cara pandang yang keliru mengenai Islam akan menimbulkan sebuah pandangan dan pengertian yang keliru pula tentang Islam. Yang kelima, Islam selain sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia juga sebagai faktor penunjang maju pesat ilmu pengetahuan, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tertinggi serta hadis sebagai penjelasannya. 6. Tiga pemahaman yang bervariatif cenderung membawa pola perilaku yang berbeda. Hal ini menunjukkan memberi daya umat yang baik, namun tidak ditindungkan oleh penguasaan keilmuan keislaman lemah dalam penguasaan metodologi tidak terorganisasi dan sistematik dalam struktur pengetahuan. Dampaknya berupa kualitas pemahaman agama dan keberagamaan yang belum responsif terhadap berbagai persoalan yang primersial. Sudah, Mas. Terima kasih dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan kata atau berbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada yang mau bertanya? terima kasih Mas Aksol dan Mas Khalid selaku rekan kelompok saya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin berbagi mengenai urgensi studi Islam, dipersilahkan. Halo Mas Agustian, dari suaranya Mas Agustian. Ya, teman-teman dipersilakan bagi yang ingin bertanya atau sharing-sharing tentang pembahasan materi yang kita bahas barusan mengenai urgensi studi Islam. Mas Abdul, share screen-nya mungkin bisa di close dulu. Sudah. Baik. Sebenarnya dari pemaparan yang barusan kita paparkan itu hanya secara garis besarnya saja apa yang ada di dalam slide. Adapun untuk lengkapnya mungkin bisa teman-teman baca di dalam makalah yang sudah kita share di grup. Ya, silakan lanjut pertanyaan. Ada yang mau nanya? Bagus, izin bertanya. Ya, silakan Mas Andre. Tadi kan disebutkan Islam awalnya adalah agama yang asing dan akan kembali asing. Nah,
maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut gitu ya, kurang lebih. Nah, orang-orang yang asing yang dimaksud di sini itu orang-orang yang bagaimana sih? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan, Mas Agus. Oh iya, baik. Pak Budi silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ya, kita di sore hari ini bisa bertemu kembali dalam perkuliahan. Alhamdulillah bersama Pak dosen ya, Pak. Kita sedang membahas metode di kali ini, pentingnya tujuan belajar Islam gitu ya. Kalau tadi disampaikan poin-poin tentang urgensi, diantaranya ada problematika dari umat Islam yang mempunyai problematika, kemudian problematika seluruh manusia, kemudian juga ada insider dan outsider. Menambahkan saja gitu kan. Kalau saya sedikit buka-buka dan baca-baca gitu ya di Google juga, itu salah satu tujuan dari pembelajaran kita ataupun urgensi dari studi Islam itu salah satunya adalah agar kita menambah keilmuan tentang keislaman, misalnya dari tingkat usia dini ya, di sana dikenalkan melalui pendidikan TPA atau tempat-tempat yang mengajarkan tentang keislaman. Di situ penting sebagai umat Islam ya, kita sebagai seorang muslim, maka dimulai dari dini itu, bukan hanya dimulai dari ketika kita mempunyai problem atau problematika saja. Bukan hanya dari situ ya. Kalau jadi cakupan kita, kenapa sih kita harus mempelajari Islam itu? Tadi sampaikan 3 poin ya, tentang problematika umat sendiri gitu kan, problematika manusia gitu. Nah, kalau saya sesederhananya, kita belajar studi Islam ini agar kita mendapatkan keilmuan-keilmuan tentang keislaman yang kemudian mengarah pada pribadi kita untuk membentuk karakter yang lebih baik gitu ya. Sebagai seorang manusia, kita ditekankan untuk bisa berakhlakul karimah gitu kan. Sebagai seorang muslim, kita juga ditekankan untuk patuh tunduk beribadah pada Allah. Itu mungkin yang ingin saya tambahkan ya, Mas. Kenapa sih kita penting untuk belajar Islam? Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi atas tambahannya. Yang pertama, saya mau coba jawab dari Mas Andre tentang hadis ya, tentang hadis badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan banyak hadis-hadis lain tentang perpecahan umat Islam. Kalau pertanyaannya siapa yang beruntung, maka dijabarkan di dalam hadis tentang perpecahan umat. Hadis riwayat diantaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4597 yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda yang artinya
di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa para sahabat Rasulullah adalah golongan yang menempuh jalan di atas jalanku dan para sahabatku. Artinya golongan yang berada di atas jalannya Rasulullah dan juga para sahabatnya Rasulullah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jawaban bahwa ghuraba yang dimaksud adalah orang-orang yang asing yang beruntung itu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti itu. Jadi fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ya adalah orang-orang yang tetap berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti itu kira-kira jawabannya Mas Andre. Kemudian menanggapi tambahan dari Mas Budi barusan, betul ya, termasuk di antara urgensi di dalam mempelajari studi Islam adalah memperoleh keilmuan Islam itu sendiri, sehingga kita bisa lebih memperdalam Islam ya, terutama jika studi Islam itu diawali di masa dini, seperti masa anak-anak, ketika TK, ketika PAUD, betul. Sebenarnya tambahan dari Mas Budi itu sebenarnya sudah masuk ke dalam problematik urgensi studi Islam yang pertama tadi barusan. Jadi kita menyebut ada 3 di situ. Yang pertama adalah umat Islam khusus sedang mengalami problem. Kemudian yang kedua adalah umat manusia secara umum. Kemudian yang ketiga mengenai tadi insider dengan outsider. Nah, kalau yang tadi Mas Budi sebutkan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam urgensi yang pertama, ke dalam urgensi umat Islam yang saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang mana umat Islam sendiri sebenarnya sudah jauh dari Islam. Mereka orang Islam tapi jauh dari Islam. Ya, makanya betul penting adanya studi Islam ini sehingga bisa mengembalikan yang orang-orang Islam tadi lebih memahami agamanya sendiri. Dan itu betul memang sangat penting jika diawali di tahap-tahap awal ya, pendidikan dini ketika masih kecil. Karena kita lihat sendiri ya di zaman sekarang bahwa betapa banyak tadi kan saya sebutkan aliran-aliran sesat ya yang muncul, terus kemudian belum lagi banyaknya maksiat, banyaknya bahkan datangnya itu dari umat Islam itu sendiri. Ya, kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah problematik umat Islam. Mereka sudah jauh dari agama mereka. Nah, ini salah satu urgensi studi Islam, urgensi di dalam mempelajari studi Islam, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Khalid atau Mas Aksol, silakan. Ana mau tambahkan, maaf. Orang asing adalah mereka yang meneguhkan komitmennya dengan akidah tauhid di saat orang pemerintah kemusyrikan, leha-leha dalam kelalaian. Orang asing adalah orang yang loyal dengan imannya di tengah komunitas kufur yang tetap istiqomah dengan sunnah tatkala sebagian cenderung asik dengan bid'ahnya. Yang kedua, orang asing adalah mereka yang mengikuti Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in atau murid para sahabat, tabi'in dan tabi'ut, serta imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan setia. Maka ikutilah mereka, tempuhlah manhajnya, sebab siapa saja yang mengikuti mereka akan selamat. Jika tidak, sesatlah dirinya. Yang ketiga, orang asing adalah mereka yang tegak dengan dakwah Islam, terang benderang di atas kebenaran lahir maupun batin, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang tulus atau ikhlas, penuh kesungguhan dan
kemantapan hati. Sudah, Mas. Iya, baik, Masya Allah, sangat detail sekali dari Mas Abdullah Khalid, ya, itu tentang makna dari ghuraba, dari hadis barusan, yaitu orang-orang asing yang beruntung di akhir zaman, yaitu orang-orang yang berpegang teguh, intinya orang-orang yang berpegang teguh pada Islam dan tetap berada di atas jalan sunnah. Mas Agus mau nanya boleh? Mas Agus? Malah ketawa. Al-Ghifari, ayo silakan tanya. Ya, ini ya tadi kan Mas Agus menjelaskan bahwa di dalam hadis itu ada Islam terpecah menjadi 73 agama. Ya. Sedangkan yang paling benar itu hanya cuma satu yang dipastikan untuk menjadi ahli surga. Bukan golongan, bukan agama. Apa? Gimana Pak tadi Pak? Golongan. Jadi ya? 73 golongan, tapi masih Islam. Golongan. Oh. Ya, nggak jadi nanya deh kalau begitu. Maaf salah nangkep berarti. Terima kasih. Nah, terus aja. Kok gitu? Nggak jadi nanya Pak. Kalau begitu kalau golongan mah Pak. Ya nggak apa-apa, coba sampaikan aja nggak apa-apa. Iya, maksud saya sendiri gitu kan. Kan itu terbagi 73 gitu kan ya. Dan yang benar yang dipastikan cuma masuk surga itu kan cuma satu. Salah atau benar. Silakan aja explore. Gimana Pak? Lanjutkan pertanyaannya, mau nanya apa, sok. Jangan berhenti. Iya, maksudnya enggak ini sih Pak, sebenarnya Pak udah tahu jawabannya Pak. Udahlah. Ya Pak, makasih banyak Mas Agus, Ya, salah nangkep berarti saya tadi. Mas Algi. Iya, makasih Mas Algi. Banyak, maaf ini ya yang lain ya. Ini saya mau nanya sama Mas Algi nih. Iya, betul. Itu Mas Algi lagi sama Deddy Corbuzier ya? Iya, ini lagi diundang podcast sama Om Deddy. Pakai masker lagi. Harus taat protokol kesehatan. Hashtag pakai masker. Ya. Silakan teman-teman yang lain mungkin pengen bertukar informasi mengenai urgensi studi Islam, dipersilahkan. Mas Agus, saya nanya ya. Nanya saja Pak. Soalnya di tampilan layar HP saya nih yang muncul Mas Agus. Oh gitu. Kan cuman ada 4 itu. Tadi cukup jelas ya penjelasan Mas Agus tadi. Dari yang penambahan saya itu tadi berarti masuk ke poin yang pertama ya, bahwa umat Islam sendiri itu mempunyai problematika, salah satunya ya cara mengatasinya tadi ya dengan pendidikan usia dini gitu kan dan seterusnya. Itu salah satu contohnya gitu ya, mungkin ya. Kita juga perlu tahu gitu contoh-contoh yang lainnya dari problematika manusia secara umum dan contoh insider dan outsider itu, agar kita memahami belajar studi Islam ini benar-benar kebayang ada contohnya, bukan hanya kita melafalkan teori, memahami teori, tapi contoh-contohnya kita belum kebayang seperti apa sih contohnya gitu. Karena kalau kita belajar langsung dengan contohnya itu, saya sendiri sih lebih cepat masuk gitu. Saya yang menanyakannya itu contoh-contoh yang kedua tadi ya, urgensi dari yang kedua itu contoh-contohnya itu seperti apa. Terima kasih Mas ya. Baik, terima kasih Mas Budi atas tanggapannya.
Baik, Mas Khalid atau Mas Aksol mungkin ingin memberikan tanggapan. Silakan Mas Khalid, Mas Aksol. Ya, untuk mengenai contoh-contohnya, bagaimana teknisnya intinya ya, teknisnya, contoh-contohnya, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan, terus ya itu mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjutnya tentang masalah itu. Adapun yang sedang kita bahas sekarang adalah tentang metodologi, metodenya, dan lebih dikhususkan lagi ke urgensinya atau tujuannya. Oleh karenanya mungkin di situ tidak saya cantumkan banyak contoh karena kita memang hanya membahas secara garis besar tentang urgensi dan tujuan diadakannya studi Islam. Nanti mungkin untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya ya, kalau saya lihat di sini di RPS metodologi studi Islam, nanti insya Allah akan ada pembahasan mengenai masalah teknis, mengenai masalah contoh-contoh yang lebih lengkap lagi, yang nantinya akan dibahas di kelompok-kelompok berikutnya. Kalau saya lihat di sini ada di sini metode memahami sumber ajaran Islam, ada metode ulumul hadis, ulumul tafsir, ulumul hadis, kemudian ada filsafat, teologi, tasawuf. Ya, nanti insya Allah akan lebih melebar lagi, akan lebih lengkap lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya oleh kelompok-kelompok selanjutnya insya Allah. Di sini ada bidang agama, bidang ibadah, saya lihat lengkap insya Allah ya. Adapun untuk kita hari ini, maka oleh karenanya secara garis besar saja, apa itu urgensi dan tujuan studi Islam. Begitu Mas Budi. Siap, siap, siap. Masih ada pertanyaan? Nih soalnya kebentar lagi maghrib ini. Mas Agus, kelompok 3 kalau sudah nggak ada pertanyaan tutup aja. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 3 dari tema mengenai urgensi dan tujuan studi Islam. Kurang lebihnya ya kita mohon maaf, tentunya akan ada banyak kekurangan, ada banyak kelalaian di sana. Ya mohon saran dan kritik dari teman-teman semua sehingga kita bisa menjadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 3 dalam menyajikan materi urgensi dan tujuan studi Islam. Keren lah, cuma ada cuma juga. Ya, keren. Antara makalah dengan PPT-nya ya udah sinkron lah, cuma ya sedikit mengenai rumusan masalah. C-nya tujuan masalah, bukan tujuan penulisan. Ya, di sini udah sesuai rumusan masalahnya ada 5, harusnya tujuan masalahnya juga ada 5. Udah sesuai, udah pas. Cuma ini sedikit aja di tujuannya jangan ada tanda tanya. Nanti dicek lagi ya. Itu koreksinya. Itu masih di sini apa itu studi Islam, tujuannya mengetahui pengertian dari studi Islam. Jangan pakai tanda tanya lagi. Nanya lagi iya, berarti. Lupa dihapus, Pak. Ya. Tuh
Hadisnya benar kayak gini yang dari Albani ini, dia suka menakhrij hadis yang sudah sahih seperti Bukhari Muslim. Kalau misalkan hadis udah sahih, Bukhari dan Muslim itu sudah dipastikan sahih. Kalau misalkan ditakhrij kembali, dipelajari hadis tersebut, itu hasil-hasil meneliti sesuatu yang sudah hasil gitu. Nanti makanya dikaji dulu itu siapa, jangan sembarangan mengutip ini si Albani siapa. Itu aja pertanyaan Pak Woko. Nah, mengenai jalannya diskusi pada sore hari ini ya udah bagus. Cuma Pak Woko cuma menambahkan tadi dari pertanyaan siapa tadi? Tanggapan itu ya Pak Budi ya, Mas Budi ya. Mas Budi tadi menanyakan ya kalau kita pengen lebih paham itu menggunakan contoh. Ya sebenarnya gini Mas Budi dan yang lainnya, ketika mempelajari Islam itu emang harus kompleks, harus menyeluruh belajar Islam. Tujuan yang tidak lepas kalau tujuan Allah menciptakan manusia itu kan udah jelas di Al-Quran, udah jelas. Tujuannya apa? Jangan jelas ya. Kira-kira tujuan manusia, tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Manusia itu bertujuan untuk apa sih? Ibadah. Beribadah kepada Allah, Pak. Dijelaskan Beribadah. Untuk beribadah, untuk Pak. apa? Beribadah, Pak. Beribadah. Kalau beribadah belum tepat, bukan beribadah tujuan manusia itu sebenarnya. Kalau beribadah itu tugas dan kewajiban manusia. Kalau tujuannya ya mardotillah. Cari keridhaan Allah. Iya, jadi tujuan Allah ya, tujuan kita ya sebagai hamba ya mardotillah. Kalau misalkan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tugas manusia beribadah. Dan terus dalam surah Al-Baqarah juga ada disebutkan apa tuh? Dalam surah Al-Baqarah yang apa? Yang ini jailun fil ardi khalifah. Nah itu sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi. Ini membuktikan bahwa manusia itu oleh Allah dibekali, diberikan kemampuan untuk menjadi khalifah. Ya, sudah dibekali, dibekali oleh Allah ya dengan akal, makanya di ayat berikutnya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Sumarodohum tadi yang sudah dibacakan oleh siapa tuh tadi? Oleh kelompok 3. Ya, makanya dengan belajar ya kita banyak tahu. Karena emang yang namanya belajar yaitu usaha sadar. Kemarin dalam filsafat itu bisa ada wawancara, ada tidak disengaja, ada yang disengaja. Kalau disengaja berarti belajar. Ada yang tidak disengaja, emang ada tahu aja. Ada kan yang tidak disengaja? Misalkan kalau kita kan nggak tahu rasanya ketabrak motor atau ketabrak becak deh. Rasanya ketabrak becak kan sakit. Itu kan tahu dari tahu-tahu kalau ketabrak sakit. Itu kan tidak disengaja. Rasa tahu itu. Nah, kalau misalkan belajar yaitu usaha sadar manusia untuk memperoleh sesuatu, untuk memperoleh dari sifat human quest knowledge-nya. Rasa ingin tahunya. Ya semakin banyak ingin rasa tahunya ya terus dia akan meningkatkan dirinya terus belajar. Makanya dalam Islam yang namanya belajar kan minal mahdi ilal lahdi, kalau orang barat mengatakan long life education. Ya itu ya emang urgensinya dengan belajar kita semua bisa mengetahui yang belum terungkap. Nah, penting untuk belajar Islam ini ya kemarin Pak Ko sudah pada minggu yang lalu menyampaikan yang kalimat ihdinas syiratal mustaqim yang ayat surah Al-Fatihah.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebenarnya untuk mengenai contoh dalam mempelajari Islam itu sudah digambarkan dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita beribadah atau membaca surah Al-Fatihah, itu kan jelas. Dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ayat kelima itu kan ikrar. Iya karena budua iya karena nasta'in, itu seolah-olah udah pernyataan kita, bukan pernyataan Allah. Seolah-olah ya. Itu kan pernyataan kita, ikrar kita. Iya karena budua iya karena nasta'in. Nah, kalau sudah ikrar, baru kita menuntut hak. Tadi kan kewajibannya itu muji-muji ibadah. Kalau muji berarti kewajiban kita, tugas-tugas kita. Ya, tujuannya tadi mardotillah kan, semuanya ujungnya kan ke sana. Ya, cuma menambahkan aja. Nah, ketika sudah kita melakukan tugas dan kewajiban sebagai manusia, di ayat 5 ikrar, iya karena budua iya karena hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, kan seperti itu. Kemudian di ayat ke-6-nya ihdinas syiratal mustaqim. Baru kita memohon hak di situ. Memohon haknya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Nah, ini berhubungan dengan belajar Islam. Kita sudah dicontoh ketujuhnya syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jalan lurus itu? Syiratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang telah engkau beri nikmat itu siapa maksudnya? Halo? Kira-kira ya dimaksud orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu siapa maksudnya pada surah Al-Fatihah? Ya minimal kan kita ya lebih dalam lagi lah mengkaji surah Al-Fatihah. Kira-kira siapa? Para sahabat. Ya, kita harus pahami yang paling memahami Al-Quran, yang paling memahami Islam, Nabi, Rasul. Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Nah, terus yang paling dekat dengan Nabi adalah para sahabat. Yang paling memahami Islam, isi kandungan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Karena para sahabat hidup bersama dengan Rasul. Kan begitu? Ya. Dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, ya, dan sampailah kepada kita. Ya katakan paling dekat ulama lah. Ada ulama hadis, ada ulama ahli Al-Qur'annya, ada ulama ya, ahli fikihnya dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita pengen mempelajari Islam, ya kita sampai ini bisa sholat, bisa puasa kan dari siapa? Dari pemahaman-pemahaman ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu. Katakanlah yang bersanad dari Rasul, kemudian ke sahabat, kemudian ke tabi'in, kemudian tabi'in, ke mujtahid mutlak, yang 4. Kemudian kalau dari ilmu kalam, ilmu tasawuf, ada Imam Al-Ghazali, ulama fikih ada. Nah, itu kita tinggal mempelajari ke sumber-sumber yang utama. Itu. Nah, permasalahan yang ada konflik, tadi yang disampaikan kan ada problem dan sebagainya, itu kan dari berbagai penafsiran. Ya. Tadi kalau misalkan memahami agama Islam berdasarkan akal, apalagi cuma akal kita saja, tidak ada pertimbangan, tidak mengkaji pendapat-pendapat para ulama terdahulu, yaitu bahaya. Karena nggak punya pegangan, apalagi cuma berdasarkan Google, maaf ya. Itu kan kesanadannya emang kurang dipertanggungjawabkan. Bukan kalau nggak boleh belajar di Google, cuma ya itu kan buat bahan pertimbangan, buat kajian. Yang penting kan ada sumbernya.
Cuma kalau untuk buat pegangan ya emang harus bersanad, harus dari orang-orang yang secara keilmuan, keilmuannya itu ya legal, dalam arti sanadnya tersambung sampai Rasulullah, kan begitu. Jadi memahami Islamnya tidak parsial, secara menyeluruh dari ahlinya, kan begitu. Nah, berarti orang yang tadi kurang sepakat. Kalau kita belajar Islam itu harus dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya berarti tadi para sahabat, tabi'in, ulama-ulama terdahulu. Ya, bukan baru gitu. Kalau yang bagus ulama itu kan bukan baru ya. Jadi ulama bukan baru. Nah, ini yang bahaya itu kita kadang yang disebut yang bahaya itu baru banyakannya. Yang agak nyeleneh ya. Dari pemikirannya baru. Kalau ulama udah ulama terdahulu udah jangan diragukan lagi ke keabsahan, keilmuan dan sebagainya seperti itu. Nah, apalagi belajar dari ghairil maghdubi alaihim, orang yang engkau murkai. Apalagi waladhdallin, orang-orang sesat, Allah yang kurmai, orang belajar dari orientalis, belajar dari orang non muslim, atau belajar dari bukan ahlinya. Tadi yang ghairil maghdubi kan orang-orang ya pemikirannya kanan lah, pemikirannya kiri lah. Ya, pemikirannya kiri ya seperti apa? Komunis, pahamnya komunis, liberal. Nah, kalau yang waladhdallin ya yang tersesat. Ya pemikirannya kanan tadi, konservatif, memahami Islam itu tekstual. Memahami agama itu tekstual. Kalau tekstual kan ya apalagi cuma berdasarkan mempelajari Al-Qur'an berdasarkan penafsiran agama, kan itu yang bahaya. Dimakan mentah-mentah lagi. Ya. Itu yang jadi bahaya. Mungkin itu saja yang bisa Pak tambah. Mungkin nanti untuk itunya bisa dikurangi lagi supaya waktunya ya. Saya memang masuknya masih ada, cuma kalau sampai jam 18 kita bisa. Nah, ini aja ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. karena udah Ya, Pak. azan ya. Ini aja ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur, Pak. Mas Abdul nanti minta tolong yang PowerPoint ini dikirim juga ke grup.